Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fian. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran online lagi, yaitu kita sudah masuk ke tema 7, subtema 4. Ya, kita akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia. Nah, di tema 7 subtema 4 ini itu kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi transportasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi transportasi, kita akan mengerti dulu apa sih itu pengertian dari transportasi. Ya, transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi apapun alat itu yang berfungsi untuk memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain itu disebut transportasi. Kemudian di sini Pak Guru punya bacaan mengenai berlibur di rumah paman. Nah, nanti tugas kita akan mencari apa sih Pak yang dimaksud dalam paragraf 1 dan 2. Nah, di sini ada dua paragraf, yaitu paragraf pertama dan paragraf kedua. Kita akan mencari nanti di sini Pak, paragraf 1 itu akan membahas tentang apa dan paragraf 2 akan membahas tentang apa. Nah, caranya kita lihat kata kuncinya yang ada di sini. Nah, yang pertama di paragraf pertama, saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Rumah paman Beni di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya yang pertama ini adalah liburan sekolah. Kemudian ada lagi yang namanya Beni mengunjungi rumah paman. Nah, kemudian rumah pamannya berada di mana? Ya, berada di Manado. Nah, setelah itu, di sini hanya beberapa kalimat penjelas saja. Ya, jadi setelah ini hanya beberapa kalimat penjelas saja untuk menjelaskan kota Manado. Nah, maka dari itu kita dapat membuat kesimpulan bahwa paragraf pertama ini kita akan di sini itu berisi tentang bahwa saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman yang berada di Manado, seperti itu. Nah, kemudian yang paragraf kedua, paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Nah, jadi di sini kita ambil kata kuncinya. Yang pertama itu adalah paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi, ya. Jadi kata kuncinya itu ada paman, Beni, berkeliling kota, dan mengendarai bendi. Nah, setelah itu di sini itu adalah merupakan kalimat penjelas saja. Penjelas dari apa, Pak? Penjelas dari transportasi yang bernama bendi. Jadi di paragraf 2 ini kita akan membahas tentang transportasi yang bernama bendi. Ya, jadi paman mengajak Beni berkeliling kota dengan menggunakan bendi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke di sini yang namanya perkembangan menggunakan alat transportasi. Ya, jadi yang namanya ada alat transportasi itu ada yang alat transportasi zaman dahulu dan ada yang namanya alat transportasi yang modern. Nah, bisa kita lihat di sini ada 5 gambar. Pasti kita sudah tahu bahwa yang namanya alat transportasi modern itu yang menggunakan mesin juga dan lebih canggih seperti itu. Nah, di sini 5 gambar ini bisa kita lihat bahwa gambar yang ini dan gambar yang ini dan gambar yang ini, ya, ini menggunakan kuda, ini jalan kaki, dan ini juga menggunakan kuda. Ini termasuk gambar yang transportasi zaman dahulu, ya, atau transportasi tradisional. Nah, kemudian yang menggunakan mesin, ya, mesin yang terbaru. Nah, di sini ada yang namanya pesawat, kemudian mobil. Nah, ini dua transportasi ini menggunakan mesin, ya, sama-sama menggunakan mesin, dan canggihnya juga lebih canggih kedua alat transportasi ini. Jadi, untuk perkembangan alat transportasi yang modern itu adalah contohnya adalah pesawat dan mobil. Kemudian di sini ada 10 gambar, ya. Kita akan mencari gambar mana saja yang termasuk alat transportasi zaman dulu, ya. Yang pertama adalah sepeda ini. Kemudian di bawahnya adalah mobil seperti ini, ya. Dan yang ketiga ini kereta. Keempat,
ada pesawat, dan kelima ada perahu. Nah, kemudian yang zaman sekarang bagaimana, Pak? Kalau yang zaman sekarang itu ada yang namanya ini kapal pesiar, kemudian pesawat, ada kereta juga, ada mobil, dan ada sepeda. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu, ini sepeda. Pak, ini sepeda, kemudian ini sepeda, lalu apa bedanya, Pak? Ya, di sini kita lihat sepeda yang pada zaman dahulu itu bahannya menggunakan dari kayu. Sedangkan sepeda yang zaman sekarang itu menggunakan bahannya dari besi maupun aluminium, dan rodanya sini juga masih menggunakan kayu. Sedangkan sepeda yang sekarang atau zaman sekarang itu menggunakan yang namanya roda dari ban. Ya, roda maksudnya roda dari atau ban dari karet. Seperti itu. Ya, kemudian yang kedua ini ada kapal pesiar atau kapal besar, kemudian di sini ada perahu. Lah bedanya apa, Pak? Jelas. Kalau ini pasti kita sudah tahu bahwa kalau perahu tidak menggunakan mesin, hanya menggunakan tenaga tangan. Kalau ini perahu yang besar itu menggunakan mesin dan jauh lebih canggih. Kemudian ini, Pak, mobil yang ini dengan mobil yang ini. Lalu apa bedanya, Pak? Sama-sama menggunakan mesin, tapi bisa kita lihat bahwa di sini ya bodi mobil yang lama ini, yang dulu ini menggunakan seperti kayak kayu ya, seperti kayu, dan ini lebih canggih ya, bahkan sudah ada warnanya. Kalau dulu kan zamannya dulu itu warnanya seperti ini, kalau zamannya sekarang itu bahkan sudah ada warnanya, sudah ada lampunya yang sangat canggih, ada spionnya. Kalau ini belum ada, ini lampunya juga pakai lampu api, kalau ini sudah pakai lampu listrik. Seperti itu ya, itu bedanya. Kemudian yang kereta ini, Pak, sama-sama kereta lah, emang bedanya apa, Pak? Ya, kalau ini kereta yang lama itu masih menggunakan yang namanya uap, teknologi tenaga uap. Kalau yang ini yang terbaru, bahkan kereta sudah menggunakan tenaga listrik. Seperti itu ya. Lalu pesawat juga sama. Ini pesawat zaman dahulu bahkan penumpangnya cuma 2 orang ya, terbuat dari kayu-kayu. Kalau yang terbaru ini, kalau yang lama ya terbuat dari kayu-kayu, kemudian dari penumpangnya juga cuma 2. Yang terbaru itu bahkan pesawatnya sangat besar dan terbuat dari besi-besi dan bisa menampung sangat banyak penumpang. Seperti itu ya, anak-anak. Kemudian jenis-jenis alat transportasi, yang pertama dari transportasi udara itu ada pesawat, kemudian para layang, dan kemudian balon udara. Selanjutnya alat transportasi darat ada mobil, kereta, kemudian motor. Banyak ya yang lainnya, contoh yang lainnya. Alat transportasi contohnya di sini ada kapal pesiar, ada speedboat, dan kemudian ada perahu. Seperti itu. Nah, itu beberapa contoh saja. Contoh yang lain masih banyak, tinggal kamu cari sendiri nanti ya untuk belajar sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang ya alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Nah, ada juga alat transportasi yang digunakan untuk tujuan khusus. Contohnya, ya misalkan ini, ya ada sebuah truk. Truk ini kan transportasinya khusus. Tidak mungkin kan ini digunakan untuk menampung manusia, tidak mungkin. Truk ini, ya dengan bak yang besar, biasanya untuk mengangkut contohnya pasir, bisa semen, bisa batu-batuan dan sebagainya. Tuh, seperti itu ya. Jadi beda, transportasi khusus. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya mobil ambulans. Mobil ambulans ini digunakan untuk mengangkut orang sakit. Jadi mengangkut orang, tapi orang yang sedang sakit. Contohnya misalkan korban kecelakaan, atau mungkin orang yang hampir melahirkan, atau orang yang memang harus dirawat di rumah sakit secara cepat. Nah, itu diantar menggunakan yang namanya mobil ambulan. Nah, di dalam mobil ambulan ini ada alat-alat kesehatan banyak sekali ya. Bisa ada infus, ada pengukur detak jantung, ada alat kejut yang misalkan orang itu sudah tidak sadarkan diri dan jantungnya tidak berdetak, itu dipakai alat kejut dan sebagainya. Nah, di ambulan ini terdapat yang namanya sirine. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa sirine ini ya, jadi ini tidak sembarang bisa kita nyalakan. Sirine berbunyi apabila memang ambulan ini butuh apa ya istilahnya, butuh waktu yang cepat atau biasanya mengantarkan orang yang sedang sakit. Dan supaya
apabila sirine ini dinyalakan, nanti mobil-mobil yang ada di sekitarnya itu harus memberi memberi jalan supaya mobil ambulan ini agar cepat sampai dengan yang dituju, seperti itu. Nah, hampir sama seperti ambulan yang memiliki sirine, yaitu adalah alat transportasi pemadam kebakaran. Ini sama ya, memiliki alat sirine, tapi fungsinya berbeda. Kalau ambulan tadi mengantarkan orang yang sedang sakit ke rumah sakit, kalau pemadam kebakaran itu berfungsi untuk memadamkan, misalkan contohnya ada yang kebakaran ya, atau mungkin memang butuh yang namanya truk pemadam kebakaran dan sebagainya. Nah, ini sama seperti ambulan. Jadi memang kalau mini sirine dinyalakan berarti ada tanda bahaya, dan kita sebagai pengendara lain ya juga harus mendahulukan alat transportasi ini, karena alat transportasi ini untuk mengejar atau menyelamatkan nyawa seseorang, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan mobil lain saat ada ambulans atau pemadam kebakaran menyalakan sirine. Yang pertama, jelas harus memberi jalan. Ya, jangan sampai kita malah menutup-nutupi jalan. Itu nggak boleh. Apalagi kalau misalkan ternyata di dalam ambulan itu ada orang yang memang sangat butuh segera diantar ke rumah sakit. Apabila kita tidak memberi jalan, orang tersebut bahkan sampai meninggal dunia. Itu jangan seperti itu. Kita jangan egois. Apabila kita dengar ada suara ambulan yang sedang menyala dan berada di jalan kita pinggir dulu. Seperti itu. Bahkan yang nomor 2, seharusnya kita malah membantu membuka jalan apabila lalu lintas itu sedang macet. Misalkan sedang macet, kita suruh minta tolong, minggir dulu, ada ambulan mau lewat, di pinggir dulu, seperti itu ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan mobil lain saat ada ambulan, yaitu yang pertama, menutupi jalan. Jelas ini ya, ini sangat berbahaya. Apalagi misalkan contohnya pemadam kebakaran sedang ditunggu sangat cepat tapi ditutupi jalannya oleh kamu, nggak boleh ya. Karena apa? Kalau kebakaran bisa menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak, jadi harus segera cepat. Dan yang kedua, mengganggu perjalanan. Misalkan sedang perjalanan ya, kemudian kamu nutupi ya, mengganggu ya. Sedang ini misalkan kamu di depan, kemudian di belakang ada mobil ambulan, kamu tutupi. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu namanya kamu tidak tidak peduli atau egois, seperti itu ya. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat walaupun kita masih pembelajaran daring karena anak kelas 6 sedang melakukan tryout, dan sebentar lagi kita juga akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi Pak Guru minta tolong tetap jaga kesehatan selalu, tetap semangat walaupun nanti sedang puasa, kalian harus tetap semangat, seperti itu. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalau ada salah kata dari Pak Guru minta maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.